Baik pemirsa, kita teruskan diskusi malam hari ini bagaimana kemudian menjaga asa yang sejalan dengan Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas korupsi di perusahaan BUMN dan juga sektor energi. Pak Ator, sebetulnya sistem audit atau pengawasan seperti apa yang diinginkan oleh publik sehingga publik juga tahu apa sih yang terjadi dengan perusahaan BUMN kita ini? Nah, ya saya kira itu menuntut keterbukaan informasi publik khususnya untuk BUMN ya. Jadi kalau kita pengen melihat BUMN manapun, sebaiknya memang mudah gitu ya. Nah, saya sebagai akademisi aja juga kalau misalkan mencari ini tidak mudah juga gitu. Ini mau di mana? Di manakah report-report itu misalkan gitu. Walaupun ada yang udah open public dan lain sebagainya ya, ada di bursa dan lain sebagainya. Cuma itu kalau bisa dipermudah lagi sehingga masyarakat itu bisa melihat gitu ya apa yang dilakukan, bagaimana perkembangannya. Jadi pemerintah tidak perlu repot-repot untuk menjudgment apakah ini berguna atau tidak dan lain sebagainya buat masyarakat. Masyarakat akan melihat juga bahwa oh ini ternyata nggak terlalu berguna. Jadi ketika masyarakat melihat itu tidak viable secara finance, misalkan marketnya nggak ada, mungkin ada komentar di sana yang bisa diadopsi oleh pemerintah bahwa ini memang benar, ini nggak diharapkan juga. Secara bisnis juga nggak bisa jalan. Jadi keterbukaan ini yang mungkin harus dipermudah lebih baik. Jadi semua orang tuh gampang mengaksesnya. Tuh sekarang gimana kalau misalkan kita pengen melihat itu misalkan. Ini kan nggak mudah. BUMN X, Y, Z. Kita mau pengen tahu nih, kan nggak ada. Ininya sejarahnya bagaimana, keuangannya bagaimana itu nggak detail. Nah ini yang mungkin perlu dibuka menurut saya untuk informasi-informasi yang memang boleh diketahui oleh publik ya, dan yang penting diketahui oleh publik. Sekaligus ini menjadi komunikasi ya, menjadi komunikasi yang lancar dari pemerintah dalam khususnya BUMN ke masyarakat bahwa memang mereka terus intake dengan masyarakat, terus keep in touch dengan masyarakat. Ini yang perlu saya kira. Jadi tidak terkesan BUMN itu menjadi sesuatu yang berbeda kelas gitu ya. Kalau misalkan padahal itu milik Indonesia, milik masyarakat. Betul, milik kita semua BUMN itu dan harus punya dampak ke masyarakat gitu. Langsung gitu. Mas Tama gimana menjawab soal ini? Kalau harus punya dampak ke masyarakat, berarti masyarakat harus tahu reportnya dong. Harus ada keterbukaan dan akses terhadap informasi BUMN itu sendiri. Saya sepakat ya, maksudnya harus ada keterbukaan, transparan. Kan sebenarnya kalau misalkan kita lihat Pak, itu di ada kok waktu dari beberapa, bahkan dari udah lama juga ya, ada kita bisa ngelihat terkait dengan laporan keuangan konsolidasi ya, utamanya dari laporan kinerja pemerintah, khususnya dikeluarkan waktu itu sama Kementerian BUMN. Itu sebenarnya kita udah bisa lihat Pak, berapa sih asetnya, asetnya berapa, capital expenditure-nya berapa, terus biaya operasionalnya berapa, profitnya berapa, dividen ke negara berapa, sebenarnya pun sudah ada secara konsolidasi ya. Meskipun kalau misalkan nanti ada beberapa juga yang spesifik dia udah TBK, udah terbuka, perusahaan terbuka, itu sebenarnya kita bisa akses dari manapun. Bahkan kalau kita googling juga sebenarnya bisa kita lihat laporan keuangannya. Ada yang diupdate biasa per triwulanan, ada yang per tahunan. Sebenarnya kita udah bisa lihat juga Pak. Namun saya setuju bahwa keterbukaan itu harus makin mudah gitu ya. Semakin gampang untuk mengakses data-data tersebut. Data satu hal, dan juga kita nanti publik juga setidaknya meningkat rasa kepercayaan terhadap BUMN. Tadi saya mau sampaikan juga Pak, peran Danantara ini semakin besar. Tahun 2026 ini Pak, targetnya capital expenditure dari Danantara, ini juga keterbukaan ya ke publik ya, itu ada sekitar 720 Pak triliun yang digunakan untuk program hilirisasi, salah satunya pembangunan smelter bauksit to alumina, pembangunan bioaftur, bioetanol dan lain-lain, termasuk pembangunan kampung haji ya yang sering kita juga dengar ya. Dan itu emang peran dari Danantara ini semakin besar karena kalau kita lihat dari 720 triliun capex yang direncanakan, kalau kita lihat realisasi target investasi Indonesia ya yang diberi BKPM itu 2.100 sekian triliun. Jadi bayangkan Pak, sebenarnya ini sangat peran dari Danantara itu besar sekali, dan saya sih meyakini ya pasti ada keterbatasan, dan emang kita selalu berproses agar
seharusnya semakin baik Betul. baik gitu ya dengan adanya perubahan-perubahan aturan, termasuk bagaimana kita juga mengimplementasikan aturan Betul. tersebut. Karena tahapan-tahapan perbaikan itulah yang diharapkan oleh masyarakat. Pak Toto tadi menyambung soal bagaimana kemudian mungkin kita bisa membantu Presiden begitu memastikan pemberantasan korupsi ini benar-benar bisa terjadi di perusahaan BUMN, Pak. Orang-orangnya siapa saja yang harus ditaruh lagi mungkin bisa membantu dalam proses audit dan pengawasan? Oke, jadi saya kira memang syarat utama ya tentu kita membutuhkan orang-orang yang punya memang integritas yang cukup lah ya. Karena sepandai apapun, sekualifikasi apapun orang ya, kalau integritasnya kurang atau nol, itu pasti repot lah ya. Jadi mesti mencari betul-betul memang orang yang kekuatan integritasnya cukup tinggi lah itu gitu ya. Baru kemudian kita mencari pihak-pihak lainnya yang kemudian memang memiliki kompetensi yang cukup sebagai pengawas sebetulnya ya. Jadi kalau orang misalnya akan ditempatkan di suatu BUMN tertentu ya, dengan tingkat kerumitan pengelolaan operasionalnya cukup tinggi misalnya begitu ya. Kalau ditaruh orang yang nggak punya background atau pengalaman ya di bidang bisnis itu sebelumnya mungkin agak repot ya. Orang itu masih harus belajar lagi dan lain-lain ya. Tapi kalau kemudian ditaruh orang yang memang pernah punya pengalaman, background di bidang itu, kemudian memang ada track record yang bagus dari orang ini, mungkin orang-orang seperti itulah yang perlu direkrut lebih banyak untuk menjadi tanda petik pengawas atau dewan komisaris di BUMN. Dan menurut saya sumber rekrutmennya bisa luas. Indonesia itu punya banyak sekali expatriate, diaspora. Ada kerja di berbagai macam multinational companies. Jadi kenapa nggak mereka kemudian dipanggil pulang untuk membantu perusahaan-perusahaan negara ini dikelola dengan lebih baik. Saya pernah datang ke Cina bicara dengan Sasak di sana, pengelola BUMN di China. Dia bilang sebagian besar pengelola kami adalah para diaspora. Cina yang bekerja di luar, yang kami minta kembali untuk kemudian masuk mengelola perusahaan-perusahaan negara. Dan sekarang hampir sebagian besar BUMN di Cina menjadi para pemain kelas dunia semuanya. Ya. Nah itulah kenapa kita nggak contoh juga. Jadi panggillah diaspora itu untuk kembali datang masuk. Harapannya apa yang kita diskusikan malam hari ini terdengar sampai telinga Presiden Prabowo Subianto ya. Kita tunggu lagi-lagi implementasi semangat dari pemberantasan korupsi di perusahaan BUMN dan juga sektor energi. Terima kasih Mas Tama, terima kasih Pak Atar dan juga Pak Toto malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.